Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Filma Dwi Apriani dengan NPM 23 12 420. Saya mahasiswa Tadris Bahasa Inggris semester 2 dan dalam presentasi ini saya dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hendri Paulus Dimardiansyah dari Prodi TBI semester 2 dengan NPM 2312400008. Saya dari kelompok 4. Pendidikan Islam merupakan bagian penting dalam pembentukan generasi yang berakhlak mulia dan berkualitas. Di era modern saat ini, tantangan yang dihadapi oleh sistem pendidikan Islam semakin kompleks, baik karena perubahan sosial, kemajuan teknologi, maupun tuntutan global. Pengertian metode dan sistem pendidikan Islam di era modern. Metode dan sistem pendidikan Islam modern adalah konsep dan pendekatan yang digunakan dalam mengembangkan dan melaksanakan pendidikan Islam yang sesuai dengan tuntutan zaman dan kebutuhan generasi yang Baik, saya akan menjelaskan mengenai sistem pendidikan Islam era modern. Jadi yang pertama itu ada kurikulum Islami. Kurikulum Islami adalah kurikulum yang bertujuan untuk menggabungkan antara pengetahuan umum dengan pemahaman agama itu sendiri. Jadi kurikulum Islami ini dia lebih mengacu pada pendidikan moral secara akhlak, juga penggabungan pengetahuan dengan pengetahuan agama dan pengetahuan umum. Dan kurikulum Islam ini juga bertujuan untuk mencapai tujuan pengetahuan yang sebenarnya. Lalu yang kedua itu ada penggunaan teknologi. Di era modern seperti ini, penggunaan teknologi itu sangat penting, terutama dalam proses pembelajaran, baik itu untuk guru maupun untuk murid. Seperti misalkan kita pembelajaran menggunakan PPT, Microsoft. Nah, perangkat-perangkat itu tentu akan mempermudah kita dalam memahami materi sebagai seorang murid, dan sebagai seorang guru itu akan mempermudah seorang guru dalam menyampaikan materi yang disampaikan. Lalu yang ketiga itu ada pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan. Dalam sistem pendidikan Islam era modern, pengembangan tenaga pendidik itu sangat diutamakan, yaitu dengan adanya dibuat pelatihan pengembangan untuk para guru-guru agar mengasah kemampuan para guru-guru semakin dalam mendidik dan menyampaikan materi kepada murid-muridnya. Lalu yang keempat itu ada menciptakan lingkungan pendidikan Islami. Nah, dengan adanya lingkungan pendidikan Islami itu sangat mendorong dalam keberhasilan pendidikan Islam itu sendiri. Jadi sebuah lembaga pendidikan itu akan sulit jika mereka itu berada di lingkungan pendidikan yang tidak mendukung. Misalkan kita itu ingin belajar memperbaiki diri, memperbaiki akhlak, tapi lingkungan sekitar kita itu bertolak belakang dari apa yang kita pelajari, sehingga yaitu tentu akan mengganggu pemahaman kita, mengganggu tingkah kita juga. Karena sebenarnya tujuan pendidikan itu yang pertama untuk membangun akhlak yang baik. Karena tujuan akhlak itu sejalan dengan tujuan diturunkannya Nabi Muhammad SAW, yaitu untuk menyempurnakan akhlak manusia. Lalu selanjutnya yang kelima itu ada evaluasi dan penilaian. Evaluasi dan penilaian itu sangat penting dalam sistem pendidikan Islam era modern. Evaluasi dan penilaian itu misalkan melakukan evaluasi dan penilaian terhadap pribadi murid
terhadap guru-guru dalam mengajar, sehingga dari evaluasi dan penilaian tersebut itu akan timbul umpan balik atau feedback, di mana feedback itu bisa kita gunakan sebagai acuan untuk lebih mengoptimalkan atau lebih memperbaiki kualitas suatu pendidikan, baik itu secara materi ataupun mungkin secara tingkah laku para siswa. Lalu yang selanjutnya itu yang keenam, itu melakukan kolaborasi dengan pihak eksternal. Melakukan kolaborasi dengan pihak eksternal itu maksudnya lembaga-lembaga pendidikan Islam itu mengutamakan untuk memperbanyak kerjasama dengan pihak-pihak di luar, karena dengan adanya kerjasama dengan pihak di luar itu akan membuka lebar wadah-wadah untuk mencari wawasan baru. Misalkan kita nanti akan mengadakan magang ataupun belajar praktek di lapangan. Nah, kita membutuhkan suatu tempat yang memang sesuai dengan tema ataupun dengan kemampuan dari siswa tersebut, yang itu tidak ada di lembaga pendidikan kita. Nah, dari kolaborasi atau kerjasama ini itu tentu akan semakin mudah kita dalam membuka kerjasama agar tercipta generasi-generasi yang bertanggung jawab dan berwawasan luas. Metode pendidikan Islam era modern. Nah, jadi metode ini juga masih berhubungan dengan sistem pendidikan Islam modern, yaitu yang pertama ada pendekatan kontekstual. Jadi pendekatan kontekstual itu proses pembelajaran di mana murid itu diajarkan untuk lebih berpikir secara kritis dan juga logis. Jadi di mana murid itu di sini diajarkan untuk mengkonstruksi keterampilan mereka masing-masing, sehingga di sini guru hanyalah sebagai seorang pembimbing. Jadi di sini bertujuan untuk menciptakan siswa yang berpikir kritis, logis, dan kreatif. Lalu yang kedua itu ada pembelajaran aktif. Jadi pembelajaran aktif adalah sistem pendidikan di mana murid itu lebih aktif daripada gurunya. Dia selalu mencoba untuk mencari penyelesaian dari masalahnya. Dia selalu berusaha untuk mencari hal-hal baru yang kemudian ia kembangkan dengan bimbingan dari gurunya. Jadi di sini dalam pembelajaran aktif ini 70% pembelajaran itu ada di tangan murid dan sisanya hanya dibantu dengan gurunya. Lalu yang ketiga itu ada penggunaan teknologi. Penggunaan teknologi sama seperti sistem pendidikan Islam. Penggunaan teknologi itu sangat harus dicoba dalam sistem pendidikan Islam modern, karena ini sangat memiliki dampak positif terutama dalam proses pembelajaran yang seperti tadi saya sudah sebutkan, seperti menggunakan PPT ataupun media sosial seperti YouTube, TikTok ataupun yang lainnya. Lalu yang kelima, keterampilan hidup. Jadi dalam metode pendidikan Islam era modern, keterampilan hidup itu sangat penting. Jadi dalam metode ini kita itu benar-benar menanamkan keterampilan yang pernah muncul pada abad ke-21, yaitu keterampilan berpikir kritis dan juga keterampilan dalam menganalisis. Jadi di sini siswa itu akan memiliki wawasan yang tajam dan juga rasa ingin tahu yang sangat tinggi. Lalu yang keenam, pendidikan karakter siswa. Pendidikan karakter siswa ini juga satu hal yang sangat penting dalam metode pendidikan Islam modern. Jadi guru itu perlu membangun karakter yang positif dalam diri siswa. Misalkan
membangun kedisiplinan, kejujuran, tanggung jawab, dan toleransi. Itu sangat-sangat penting ditanamkan oleh seorang guru pada muridnya. Lalu yang ketujuh, terakhir, pembelajaran bersifat positif. Nah, jadi seorang guru itu ketika mengajar, ia harus mampu memberikan kesan-kesan positif dalam mengajar muridnya, sehingga muridnya itu pun dengan mudah menerima, mempelajari pelajaran dengan senang, dengan mudah. Jadi ya, seorang guru itu harus bisa menciptakan kondisi pembelajaran yang penuh dengan manfaat, penuh dengan dampak positif. Tantangan sistem pendidikan Islam era modern. Yang pertama adalah kemajuan iptek. Perkembangan teknologi menjadi tantangan tersendiri bagi sistem pendidikan Islam era modern. Seperti halnya saat ini adalah kurangan literasi teknologi pada guru atau murid di tengah pembelajaran digital. Maka sistem harus mampu menyeimbangkan kapasitas dengan perubahan teknologi yang semakin maju agar proses pembelajaran berjalan sesuai dengan kebutuhan zaman. Yang kedua, ada demokratisasi. Realitasnya, tidak semua kalangan umat Islam menerima sistem demokrasi. Sebagian mereka memandang bahwa demokrasi sekarang ini bukan sebagai bentuk pemerintahan yang berdasarkan kepada kebebasan, kerjasama, politik, pluralisme, dan sebagainya, tetapi dipandangnya sebagai rumusan bagi konsep Barat yang mempengaruhi pemikiran umat Islam. Yang ketiga, ada dekadensi moral. Dekadensi moral adalah sebuah bentuk kemerosotan atau kemunduran dari kepribadian, sikap, etika, dan akhlak seseorang. Kaitannya dengan pendidikan Islam. Dekadensi moral tersebut merupakan sebuah tantangan, di mana dalam sebuah perjuangan itu terdapat tantangan yang harus dihadapi. Adapun tantangan pendidikan Islam sebagaimana dekadensi moral yang terjadi pada peserta didik, seperti tawuran antar pelajar, penyalahgunaan narkoba, miras, pelecehan seksual, pemerkosaan, dan segala bentuk kejahatan lainnya, kerap kali menghiasi pergaulan pelajar dan mahasiswa di bumi Nusantara ini. Kesimpulannya, pembaruan metode dan sistem pendidikan Islam modern merupakan upaya yang penting dalam meningkatkan kualitas pembelajaran agama dan pendidikan agama Islam. Dalam metode pendidikan Islam modern, terdapat beberapa pendekatan yang dapat diterapkan, antara lain penggunaan teknologi dalam pembelajaran, pendekatan interaktif, dan kolaboratif. Quote of the day: bantinglah otak untuk mencari ilmu sebanyak-banyaknya, guna mencari rahasia besar yang terkandung di dalam benda besar bernama dunia ini. Tetapi pasanglah pelita dalam hati sanubari, yaitu pelita kehidupan jiwa.